Halo Yusuf, apa kabar Yusuf? Baik, saya alhamdulillah. Alhamdulillah, apa kegiatan sekarang ini? Luntang lantung. Lontang lantung. Iya, tapi mau perhatikan dulu nggak jelas. Siapa yang gak jelas, Sob? Jangan sampai nanti kita nggak tamat, susah. Jangan sampai nanti kita nggak tamat. Dua-duanya itu yang gak jelas. Oke, nggak jelas, susah nanti. Jadi kita mau bicarain apa ini? Tahu, oleh yang undang aku kemari. Susah. Cemana kuliahnya? Gak jelas juga. Nggak jelas. Gara-gara corona. Ini mau, pakai apa semua jadi? tapi ini mau ini Pratika Senior. Iya, insya Allah. Secepatnya lah perhatikan senior. Mau milih siapa? Mama aku lah Bu Nunung. Bu Nunung. Skripsi semalam Bu Nunung. Kenapa milih Bu Nunung? Gak kenal. Gak kenal. Kenal itu aja. Tapi kemarin bermasalah kali sama Bu Nunung. Gak apa-apa. Daripada kecampak ke yang lain, susah. Oh iya ya, jadi gimana tips mencari dosen, Sob? Kalau gimana? Nggak tahu sih kalau di kampus lain gimana. Cuman Untuk pesan-pesan kalau apa FCAP, ya? untuk anak FCAP. Anak FCAP USU terutama untuk adik-adik kita. Nah, Pertama, di FCAP itu untung-untungan ya kalau bilang. untung-untungan. Satu. Kenapa? Karena kalau dosen-dosen kategori tertentu gitu, kategorinya ya lumayan mungkin enak diajak ngomong gitu. Pasti orang berebut kan. Kita Iya. harus pandai-pandai milihnya gitu loh. Dan terutama sekarang ada pembatasan peraturan untuk dosen skripsi itu minimal lektor 3 gitu kan. Jadi ada 3C. 3C. Jadi ada beberapa dosen yang nggak bisa di ini kan. Jadi pembimbing skripsi lagi gitu kan ya. Dan termasuk beberapa dosen yang mungkin lumayan lah itu, termasuk dosen gue juga sebenarnya Bu Nunung itu juga termasuk nggak bisa membimbing skripsi lagi, nggak bisa. Tapi alhamdulillah kita di Praktika Senior bisa sih gitu kan. Jadi gini, pertama kalau ada dua nih, tuh anak rajin sama anak malas. Nah. Kalau salah satu yang mana? Nggak tahu lah, aku sering cabut dulu, susah. Kalau anak rajin ya kan, kalau anak rajin pilih bidang pertama. Nah. Kalau udah dapat pilih bidang, pilih dosen yang cocok sama kita. Katakanlah kita mungkin lebih suka KMB, tapi jangan karena karena mungkin bidang tertentu lebih enak kita pilih bidang itu, jangan. Tapi lebih dari kita suka KMB, tapi pilih KMB, kita suka jiwa, pilih jiwa, kita suka maternitas, pilih maternitas. Nah, baru itu kita pilih dosen yang paling sesuai dengan kita. Gitu. Katakanlah di KMB itu ada beberapa dosen, kita suka KMB, tapi pilih salah satu itu kan, yang orang mungkin nggak terpikir untuk milih dia pertama kali. Misalnya. Di FCAP USU ya, misal mungkin Pak Ihsan, Pak Dudut itu kan, nah gitu. Kemudian ada Bu Eklima gitu, Bu Isi dalam almarhum, gila ya. Bu Eklima W1. Bu Eklima, Pak Ihsan, Pak Dudut itu. Jadi orang terkadang nggak milih dia tuh jadi dosen pertama kali, pilih dulu. Nah kemudian kalau misal suka komunitas, pilih dosen yang juga kira-kira orang tuh belum mikir ke situ gitu loh. Kayak siapa ya? Komunitas Pak Iwan. Dia lebih ke lansia. Pak Iwan tuh ada departemen lansia sekarang, Gerontik. Kalau suka lansia ya Pak Iwan itu kan. Pak Ismayadi. Pak Ismayadi, tapi karena dia orang yang kan akrab dengan mahasiswa, pasti banyak mahasiswa yang langsung milih dia duluan gitu kan. Jadi mungkin kayak Bu Lufti udah masuk lagi ya. Kurang tahu Sih. Tapi kayak Bu Lufti nggak tahu deh. Di komunitas ada Bu Lufti gitu kan. Kalau mungkin keluarga ke Bu Zahara itu kan, orang nggak terlalu memikirkan dia untuk dosen pertama kali. Bu Zahara bisa. Tuh. Kalau di maternitas mungkin Bu Nur Afidarti, Bu Bina gitu kan. Jadi banyak idola di situ. Di maternitas. Iya. Bu Nur enak ya kan. Bu Nur lumayan, Bu Bina bisa, Bu habis itu Bina. Bu siapa? Bu Erni favorit Bu Erni tapi juga. karena- Tapi dia udah nggak bisa lagi. Bu Iya, Erni ada itu masa sayangnya lagi. ya kan. Itu lah terkena pembahasan tadi aja beberapa dosen yang nggak bisa gitu kan. Padahal berkualitas ya. Ada Kan? berkualitas dosen-dosennya gitu kan. Juga kalau mungkin kita lumayan lumayan suka penelitian gitu, lumayan tertarik bidang, kita bisa pilih Bu Asna mungkin. Apa pula? Ya kalau Bu Asna kan gimana? Dokter sebenarnya udah pendidikan udah tinggi gitu kan. Dia anak-anaknya itu sekali udah klop sama dia, klop terus gitu loh. Tapi ya itu kalau kita berani jadi anaknya. Tapi suka ngegas. Anaknya pun digas semua. Ya udah tebalin lagi ini mau gitu. Susah. Ya itulah. Nah itu pilih dosen yang kira-kira orang belum ini. Awalnya dulu aku kan
pilih dosen, pengen dosen enak gitu kan. Kayak di jiwa tuh banyak idola tuh, Bu Ardia ada, Bu Eka, siapa lagi, Bu Jenny gitu kan, Bu siapa lagi, Bu Devi Tumanggor tuh, idola semua tuh kan. Tapi orang langsung banjir milih dia, orang tuh langsung milih dia gitu, langsung di situ. Jadi kan kita pilih yang orang belum kena gitu kan. Kita di matematika ada Bu Asia lumayan. Kemudian di departemen dasar itu Bu Rika lumayan. Jadi aku kan karena semalam Bu Nunung belum ada yang pilih langsung diambil, dapat alhamdulillah gitu. Jadi dari awal udah tahu Bu Nunung. Dan lumayan dekat juga sama Bu Nunung alhamdulillah. Jadi makanya dari awal kita juga harus dekat sama dosen sebenarnya sih, bukan cari muka ya, cuman baiklah sama dosen sehingga dosen itu dia ingat kita, dia kenal kita, dia mau ngajak kita ngobrol apa segala macam dari awal. Untuk mahasiswa ya umumnya harus kayak gitu lah, dekat sama dosen. Bukan untuk cari muka sih, untuk cari nilai, cuman sekedar kita sopan sama dia, kita baik sama dia, insya Allah dosen-dosen itu bakal ingat gitu loh. Iya ya. Gitu. Terus skripsi, susah skripsi itu. Gampang lah. Aku aja lu. Udah lewat iya dah. Udah sarjana gampang skripsi. Kalau masih awal-awal, aduh, aduh. Jadi aduh. Kalau skripsi penelitiannya apa aja, Sob? Bisa dijelaskan dari yang termuda. Jangan tanya itu kenapa sih? Di skripsi itu sebenarnya ada di FKIP ya, ada beberapa tingkatan. Dari yang paling mudah itu satu variabel. Cuma menjelaskan satu variabel itu aja. Tok. Gambaran atau deskripsi lah, atau deskriptif. Jadi ya satu variabel kita ambil kita teliti, kita lihat kriteria-kriterianya apa aja. Betul agak gambaran dari apa misalnya gitu kan. Gambaran dari ibu hamil usia sekian di wilayah ini misalnya gitu kan, yang unik entah atau apa itu kan. Baru setelah dan itu pun dijelaskan dalam presentase sama frekuensi. Iya, biasanya dalam bentuk presentase sama frekuensi. Kemudian dijelaskan. Kemudian setelah itu dua variabel yang paling mudah hubungan. Jadi kalau dua variabel itu yang paling mudah hubungan, dia ada dua hal gitu kan. Misalnya perilaku bisa, atau mungkin kita berikan satu kita lihat sebuah tindakan gitu ya, mungkin yang udah sering dilakukan orang gitu kan, katakan apa ya? Kalau tindakan itu eksperimen lah, Soy. Kalau eksperimen dia lebih ke tindakan yang susah, yang mungkin belum pernah orang lakukan, kayak punyaku murotal terhadap stres, walaupun orang beberapa menganjurkan, tapi kan belum penelitiannya belum banyak gitu kan. Jadi diuji lagi, kita masih menguji, masih gambling gitu kan, itu namanya pengaruh, namanya eksperimen gitu kan. Jadi tadi hubungan, jadi tindakan mungkin yang hal-hal umum gitu loh, hal-hal umum, atau mungkin kita melihat ada nggak sih hubungan antara dua hal yang berkesinambungan gitu loh. Mungkin stres mahasiswa dengan OSCE misalnya gitu kan, atau mungkin dengan dengan padatnya jadwal kuliah misal gitu. Ini hubungan pola belajar mahasiswa dengan tingkat stres mahasiswa bisa gitu tuh hubungan. Jadi kan ada dua hal yang mesti kita lihat, ada nggak hubungan keterkaitan di antaranya gitu. Kemudian tetes hubungan apa ya? Tetes hubungan ya beberapa variabel dihubungkan lagi. Berarti itu masih ada levelnya lebih sulit lagi. Itu kurang ngerti aku. Kayak di skripsiku tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan dukungan ini asli eksklusif. Nah, di situ kan ada banyak faktor ya kan. Yeah. Mulai dari predisposisi, enabling, sama reinforcing. Nah, di tiga variabel ini pun masih ada kecil-kecilnya. Yang predisposisi misalnya umur, jenis kelamin, banyak lah. Kemudian pokoknya banyak di skripsi itu umum terbukti sih. Mahasiswa tuh kalau udah skripsi, dia kalau nggak cuma mendalami bidang dia aja, disuruhnya orang lain buat. Kalau udah pening kali gitu, apalagi kalau udah judulnya efektivitas, gitu kan. Pemberian ini, itu kan berarti kita lihat tingkat keberhasilannya gitu loh. Dan juga harus memperdalam ini metopelnya. Iya, gitu. Tapi alhamdulillah itulah gunanya dosen pembimbing tadi. Jadi tanya aja sama dikasih tahu dosen pembimbing. Makanya dosen pembimbing itu harus akrab, harus klop gitu. Jangan selek gitu kan. Kejadian sih dari satu tamu cuma berapa yang sarjana.
kurang Banyak sur, lah. kurang pas mungkin sama dosen pembimbingnya gitu. Jadi dosen pembimbing harus tahu masalah itu apa selama skripsi kayak gitu. Iya. Yang paling atas lagi apa namanya? Pengaruh eksperimen paling tinggi Enggak juga. apa? Multivariat. Multivariat belum pernah dengar aku. Multivariat itu biasanya kalau di sarjana keperawatan ini belum masuk sana. Cuman di sarjana di FKM situ udah banyak. Cuman kita yang keperawatan kurang ini penelitiannya. Multivariat. Jadi multivariat itu beberapa variabel, misalnya kayak tadi kan predisposisi, enabling sama reinforcing itu digabungkan jadi satu. Nah, digabungkan jadi satu faktor-faktor yang berhubungan. Yang faktor-faktor yang berhubungan inilah dihubungkan dengan ASI eksklusifnya. Nah, itu namanya multivariat. Digabungkan jadi satu. Itu lebih susah lagi. Orang itu jenis. caranya nyatukan itu belum kita pelajari. Orang jenis apa yang meneliti kayak gitu kan? Ya mungkin kawan-kawan di S2 kawan-kawan nanti- di FKM udah belajar ya, Iya. alhamdulillah mungkin udah. Soalnya banyak S2 ilmu. saya itu mau teliti. S2 Kalau mau ya. bisa lanjut ya kan. Insya Allah lah. Tapi mahasiswa tuh kalau katakan ya, terutama anak-anak USU mengatakan ada ungkapan ya, jadi orang-orang medan sekitarnya, masuk USU tuh susah katanya masuk USU tuh susah. Terus di dalam pun susah, keluar pun susah gitu loh. Di dalam kita banyak kali tugas apa segala macam dituntut ini itu kan, abis itu dosennya wah ya. Seniornya gini seniornya gitu kan, aduh belum lagi tugas praktikum apa segala macam, keluar skripsi susah lagi aduh gitu katanya ya. Tapi kayaknya tuh untuk seluruh kampus umum pasti pernah merasakan sih mahasiswa, terutama yang ada alumni kayaknya gitu. Oh iya ya. Nah, selain penelitian, selain metopel tadi dan risetnya, ada juga yang susah. Apa tuh? Turnitin. Hah? Kalau bicara plagiarisme ya kan, kadang kan orang malas, jadi Orang tinggal kopas saja. dari buku. Kalau dari buku, jadi ketik ulang gitu kan, oh gini. Kalau dari apa, dari skripsi orang, dari PDF, gitu kan, tinggal dipilih, copy paste gitu langsung. Terima kasih CTR plus C. Emang terima kasih kali sama yang menciptakan copy paste ini. Tapi ya itu tadi turnitin tadi. Kalau di kampus kan 20% maksimal turnit itu. S1. Satu. Tiba-tiba begitu orang mau sidang, pop 50. Aduh, dirombak lagi kalimat. Itu dramatis sekali ya. Itu betul ya. Yang masalahnya sial di cover pun kena turnitin, Universitas Sumatera Utara kena turnitin, logo USU kena turnitin, pikirkan tuh. Ya Allah. Nomor halaman pun kena. Nomor halaman kena turnitin, nama orang pun kena turnitin gitu. Aduh ya Allah. Nama gue kena turnitin. Siapa? Yusuf Yasab gitu jadi siapa? Dasar. Jadi tipsnya untuk turnitin? Turnitin gini. Kalau mahasiswa kalau untuk tes turnitin harus rajin sih. Kalau nggak mau cara yang aneh-aneh ya. Ya kita ibaratkan ada satu bahan gitu kan. Katakan jurnal PDF kita lihat. Kita lihat lo apa idenya itu kan. Baca gini. Baru kalau katakan ada satu pendapat yang mungkin pas kena dengan skripsi kita baca ya. Mungkin menurut si ini gitu kan, mengatakan ini gitu kan. Jadi kita pikirkan kalimat itu baru kita olah lagi ya. Kita intinya sama tapi dengan kalimat yang berbeda. Ide pokoknya ya. Atau mungkin kalau misalnya kalimat itu diurutkan, misalnya terdiri dari ini dan ini. Kita bisa buat itu udah agak acak-acak gitu kan. Kalau emang harus nggak berurut ya, kalau emang nggak mesti berurut. Tapi kalau harus tertib ya, nggak mau kan. Jadi kan bisa kita acak sedikit, misalkan nama-nama kota kita acak manain duluan gitu kan. Tapi kalau harus tertib, kalau harus berurutan dari awal sampai akhir ya, kita ubah aja bahasa. Dari yang pertama mungkin bahasanya ini kita ubah jadi agak beda sedikit gitu. Yang kedua sedikit. Kalau bisa dirubah, kalau nggak bisa ya usahakan ke yang lain berarti gitu kan. Entah mungkin jadi dari poin-poin kita jadi bentuk paragraf misalnya, dari paragraf jadi bentuk poin-poin gitu kan, bisa aja sih. Kayak gitu. Oh gitu ya. Tuh untuk orang mau memperkaya bab 2 itu misalnya kan, dia tebel bab 2. Biasanya yang kena bab 2. Iya bab 2 nampak di dalam pustaka. Karena di situ semua di kopas. Iyalah. Kalau yang bab 3, bab 4 itu kan karya kita sendiri, nulis kita sendiri. Bab 6 bab 6 juga itu kan, karena kita ngambil dari bab 2. Bab 6 bab 5 sih? Bab 5. Bab 6. Bab 6. Kesimpulan penutup.
ini loh apa hasil dari pembahasan 25 ya. 5. Itu kan ada pembahasan jadi kita lihat berdasarkan teori kita yang kita bahas sesuai nggak dengan hasil penelitian itu gitu kan. Ya kan kita ngambil lagi dari depan atau kita cari teori baru lagi gitu. Itu Untuk calon-calon sarjana, calon-calon skripsi, aduh. Jangan dulu apa. kalau udah turnitin ya kan, Sidang kemudian lah. sidang. Lah itu the momennya. Geduk. Kalau sidang sama seminar proposal lebih enak mana Sob? Lebih mudah mana? Sempro lah. Sempro. Eh. Apa pula? Sidang. Sempro kita gak tahu apa-apa. Gini. Kalau sempro kita masih harus belajar gitu kan. Nah kalau Apa? sidang kita kan Udah udah kita tahu lewati semua. skripsi itu, udah kita kalau orang yang benar ya kita lewati skripsi itu, kita lakukan penelitian, jadi kita kan langsung tahu Kita kan udah tahu sendiri. Jadi ke bawah ini saya keluarkan aja lah. Kalau orang kagok ya resiko deh latihan Dia bicara aja dulu. tawa-tawa. Ya karena kalau orang dosennya enak ya ketawa-ketawa lah gitu. Tawa-tawa. Bahkan waktu sidang apa si Bu RD, Bu RD ngasih peringatan kan ditanya, mau ditanya gimana proses penelitiannya, aku jawab 3 hari. Itu mustahil, biasanya penelitian itu 7 hari. Kemudian Bu RD Langsung mending gini ya. Ya karena masih ingat ya? ada orang dipangkas-pangkas penelitian itu kan, aduh. Kadang orang penelitian berapa bulan kan dipangkas. Apalagi kalau eksperimen itu kan, memberikan intervensi, jadi ditengok lu eksperimen itu kan ada pre-post, jadi ada pre-eksperimen, Jadi butuh waktu. kuasi eksperimen banyak, jadi Banyak. kita lihat waktu itu jadi ada, kita kasih dulu pertama efek gimana, kita kasih tindakan, satu dikasih lagi, berdiri dinilai sebelum dan sudah, ada nggak perbedaannya? Iya. Tuh kayak gitu. Belum lagi kita variabel ada kelompok kontrol yang segala macam. Jadi punyamu berapa ekspres? Oh jangan tanya itu. Jangan tanya itu. Kayak teliti pasien ya kan, pasien kadang ini. Kalau pengumpulan data kayak skripsiku kan cuma ngumpulin data aja. 3 Ya. hari jadi, kalau apalagi waktu posyandu kan banyak Posyandu ya banyak nggak orang. sebar terus. Dapat 3 hari. Tinggal diwawancara juga kan, ya langsung dapat semua orang-orang yang tertentu dan variabel Itu. kita. Apalagi kalau di kelas tinggal Oh kalau di kelas Nge-share. ya tinggal nge-share di internet pun bisa. di Google. apalagi kalau dulu ya senior itu kan masuk kelas. Dek, jangan keluar dulu. Mau ini, mau ada bentar. Langsung kayak apa dia apa bolpen. kasih bolpen ya. Udah itu sih ada itu Udah jadi 1 hari. Oh ya jangan lupa untuk yang skripsi, untuk responden itu kasihlah cenderamata entah apa, gantungan kunci, pulpen. Jadi saya dia tuh apa, ada rasa terima kasih kita untuk dia gitu loh. Dia tuh kayak merasa dihargai, udah dimintai jasanya gitu sih. Iya, Untuk ya. orang skripsi nggak usah mahal-mahal kali gitu, Yang ya. 3.000 aja. 3.000. Kalau misal ada apa namanya, entah kalau ada muslim kasih apa namanya, seragamkan tasbih gitu kan, atau kalau dia mungkin banyak perempuan, ibu-ibu tahan handuk Tas kecil kecil. kan, tas kecil mahal, agak mahal mungkin. 3.000 punya aku. Kalau ada 3.000 ya tas kecil nggak masalah gitu ya kan. Entah, mungkin kalau anak-anak perempuan tuh kasih bendo gitu kan, kalau perempuan semua ya gitu. Nanti jangan swallow lah ya kan, berapa sebenarnya udah berapa kayak gitu. Cinta mata tuh nggak mesti mahal-mahal kok tuh. Atau kalau orangnya TBC kasih masker bisa gitu. Kalau yang penelitian respondennya sedikit, siapa Sob namanya? Deskriptif. Oh, iya, Pastiawan. Kualitatif Itu lebih susah itu. iyalah, kita pertanyaan kita itu ya harus Direkam. dilampirkan semua, cara kita bertanya juga harus ini jelas. Tapi mudahnya sih kita respondennya cuma 3, 5. Tergantung dosen sih, beberapa dosen ada yang nggak mau kualitatif, ada yang lebih suka kuantitatif ya, frekuensi, tabel segala macam. Alah. Habis sidang apa kesusahannya? Habis sidang Revisi. Tapi aku ya aku dari siap sempro mau revisi itu kan. Aku sempro tanggal 14 Januari-nya tuh. Pertama kali aku revisi tuh kira-kira bulan Februari tuh mau akhir, betul. Sebulan setengah setelah itu, betul. Jadi di rumah tuh tidur dulu apa segala macam. Malas sekali mengerjakan apa itu. Habis sempro ya kan. Aku sempro. Nggak ada ini Nggak ada. semangat lagi. Betul, kayak udah biarin dulu lah.
recovery. Kita Aku 2 bulan loh. mode pesawat dulu kita di rumah. Wah, 2 bulan itu aku Jadi- istirahat. kadang kan kawan musim probati kau sana kau ada lantam lah itu. Peduli amat mau ngasih hadiah. Yang penting kau udah gitu. Itu sebenarnya enaknya sempro di awal tuh kayak gitu. Jadi kan kawan-kawan nengok, wih tegang-tegang udah gini-gini gitu. Fokus kamu. Karena di mati kau gitu. Tapi begitu udah lewat kita kan, kau mati sekarang gitu. Gitu dibalas aku hina balik. Dari itu aja. Ya udah terserah sih boleh. Pesan terakhir untuk skripsi apa tuh? Untuk masuk skripsi, lewatin aja, jalani aja skripsi itu. Intinya jangan sampai putus asa. Kalaupun dapat dosen yang mungkin kurang berapa ya, lewatin aja lah. Ini intinya dosen tuh ada dia kan dia maunya tuh begini gitu. Ya kan tuh buat aja apa yang dia mau begini. Kalau salah diperbaiki. Pasti ada masalah dosen tuh. Terlewati semua itu. Bakal lulus juga. Intinya kalian pasti bakal sarjana juga, jangan putus asa. Terlewati itu. Intinya kalau ya kita orang muslim ya, pertolongan Allah tuh nyata. Intinya jangan lupa berdoa, jangan lupa minta restu orang tua. Kalau orang tua yang udah mungkin nggak ada, restu saudara, nenek yang apalagi kita yang mensupport kita, jangan lupa itu support itu perlu gitu. Kalau mungkin kita jenuh, Iya, kita seperti itu. apa namanya, kita lihat mungkin ada kawan-kawan yang mungkin masih belum Ada support. beruntung. Kita sadar loh, udah sepanjang ini proses kita dari awal maba, ya kan, dari mahasiswa baru, botak-botak kampret, sampai sekarang Sampai gondrong gini. Wos, bangga kali gini betul. Karena skripsi ya, syukuri gitu loh. Udah sampai ujung loh, udah harus tuntas perjuangan, jangan yang putus asa di akhir. Itu sih skripsi. Oke, selesai. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.